Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda ya. Halo sahabat petani milenial sekalian. Kali ini kita akan membahas seputar tanaman buncis logawa ya, merek dagang panah merah ya. Nah, ini kondisi buncis saya. Ini menggunakan bibit 3 kantong atau sekitar 1,5 kg ya. Sampai ke sana ada 3 petakan ya. Nah, oke, saya akan berbicara mengenai tanaman buncis ya. Buncis saya ini sekarang sudah berumur 18 hari ya, 18 hari setelah tanam. Oke. Kemudian masa panennya, umur panennya biasanya juga 40 hari sudah panen. Ya, 40 hari sudah panen pertama, itu 40 hari. Kemudian masa ambilnya bisa sampai 2 bulan lebih ya, tergantung perawatan. Bahkan kalau kita maksimalkan pupuknya, selalu kita rempel ya, kita rempel. Nah, ini akan maksimal ya, maksimal sekali ini buncis ini bisa 2 bulan lebih masa panennya. Nah, kemudian buncis ini perlu dilakukan perempelan ya. Ini saya belum melakukan perempelan karena ini belum terlalu banyak daunnya. Nanti daun-daun seperti ini dirempel atau dipotong dengan gunting ya. Kita gunting ini daun-daunnya ini. Nah, itu tidak boleh terlalu botak ya, tidak boleh terlalu tidak berdaun, tidak boleh hanya ada tunas seperti ini ya. Jadi harus merempel itu perlu kita ketahui, karena sama-sama kita ketahui fungsi daun adalah untuk pembentukan klorofil, dan fungsi daun klorofil gunanya adalah untuk pematangan buah. Nah, kalau di tanaman itu tidak berdaun, tentu saja pematangan buah atau proses pembentukan buah akan bermasalah ya. Jadi untuk petani sekalian ketahui, terong juga seperti itu, jangan terlalu sering merempel, jangan terlalu banyak dirempel. Begitupun dengan buncis ya. Nah, perempelannya itu bolehlah 1 kali 15 hari ya, 1 kali 15 hari harus mesti dilakukan perempelan. Meskipun sudah berbuah, justru pas berbuah lah paling penting dilakukan perempelannya. Oke. Nah, kemudian mengenai penanaman, ini jarak tanam saya gunakan jarak tanam kisaran 20 cm ya, atau 15 barangkali. Iya, 20 lah, 15 sampai 20 cm. Ini jarak tanam ke samping ke sini ya, jarak tanam ke sini. Nah, ini 15. Nah, jarak kesananya itu sekitar 40 ya, 40 cm ya. Ini ditanam 2 banjar, barisan sini 1, barisan sana 1 ya, 2 banjar. Nah, kemudian ditanam 2 biji per lubang ya, ditanam 2 biji per lubang. Kemudian di tengah-tengahnya ini saya tanam rawit ya, di tengah-tengahnya, karena umur buncis ini sekitaran 4 bulan ya, jadi rawitnya bisa tumbuh di dalam. Ini akan baik ya, baik untuk tanaman rawit, karena semakin dia terlindung dari cahaya, bukan berarti tidak dapat cahaya ya, tapi semakin dia terlindung semakin bagus dia. Dia terlalu gersang, apalagi saya menanamnya di sawah, bukan di ladang ya. Nah, kemudian saya mau lihatkan juga ini pemasangan tiangnya ya, tonggaknya atau tempat dia akan menjalar nantinya. Nah, ini seperti ini ya. Ini bambu yang dipotong-potong ya. Bambu ukuran begini, diikat, dibikin begini ya. Nah, bikin begini, ini diikat di tengahnya, juga dikasih ini. Dikasih ini lalu diikat tali gini ya. Ya, bisa lah teman-teman penonton lihat ya seperti apanya ya. Nah, ini untuk memberikan tonggak seperti ini masing-masing petani punya cara yang berbeda-beda ya. Ada yang juga satu batang ini satu tonggak, satu batang ini satu batang tonggak, satu batang ini satu batang tonggak, ada juga. Ada yang tidak menggunakan tali, ada juga yang menggunakan benang ya. Itu terserah sama kita semuanya ya. Nah, tanaman buncis ini saya juga memupuknya hanya dengan NPK Mutiara ya. Pupuk tabur atau pupuk kocor, umur segini saya masih mengocor ya, saya kocor. Itu ukuran kocorannya itu sebenarnya
mengikuti pola yang telah saya sampaikan pada tanaman terong sebelumnya ya. Jika teman-teman belum menonton penjelasan saya mengenai tanaman terong ya, boleh teman-teman tonton di beranda saya ya. Nah, ini buncis ini sebenarnya sama. Kalau ukuran tanaman sebesar ini 1 sendok teh di tepi. Kalau sudah besar, sudah berbuah, boleh setengah sendok makan di tepi juga, ya kan? Nah, lalu untuk pengecoran bagaimana? Takarannya bagaimana? Sebenarnya kalau mau, kita bisa membuat perhitungan ya. Nah, misalkan untuk ukuran 1 gayung mandi itu berapa sendok teh ya kan? Nah, itu berapa sendok teh? Untuk ukuran gayung mandi itu berapa sendok teh? Nah, silakan sahabat petani semuanya hitung. Jadi kita memupuknya maksimal, bukan hanya mengadi-ngadi ya. Bukan hanya mengadi-ngadi, jadi kita maksimal dalam pemupukan. Jadi kita memupuk pengocoran untuk memecah pupuk pun kita harus berdasarkan jumlah dari tanaman menyesuaikan dengan jumlah pupuk gitu kan. Nah, namun kalau tidak mau berlama-lama seperti itu ya bisa kita takarkan sendiri lah. Biasanya itu 200 liter air atau 1 drum ini sudah saya potong. 1 drum ini atau seperti yang di atas itu biasanya 2 kilo ya, 2 kilo NPK Mutiara biasanya. Nah, kalau mau yang maksimal itu bagaimana? 1 ini 1 sendok teh, 1 ini 1 sendok teh, berarti kita hitunglah berapa sendok teh ini semuanya. Nah, kita ukur dulu 1 gayung mandi itu berapa sendok teh. Jadi untuk memecahnya dalam drum air kita tahu satu gayung itu sekian sendok teh. Nah gitu ya, maksud saya lebih baik seperti itu agar tidak menjadi was-was dalam diri kita ya. Nah, saya juga hanya menggunakan NPK Mutiara sampai habis panen. Teman-teman boleh menggunakan pupuk yang bermacam-macam, itu boleh, karena semakin puas tanaman kita dengan pupuk semakin bagus ya. Namun harus kita ketahui juga fungsi-fungsi dari pupuk tersebut ya, jangan sampai overdosis atau berlebihan. Nanti akan saya bikinkan satu video khusus pupuk. Nah, oke teman-teman semua, barangkali itu yang dapat saya sampaikan mengenai tanaman buncis ini. Tidak terlalu banyak yang bisa dibahas, namun begitulah sederhananya kita menanam buncis logawa ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.